Oke guys, kita ketemu lagi di channel YouTube Rakajana dan kali ini agak berbeda karena aku tidak akan menggambar, tapi aku akan menunjukkan karya-karyaku di sketchbook. Dan ini bakal super keren. Jadi tema kali ini videonya adalah sketchbook tour, oke? Dan seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oke guys, jadi ini nggak semua ya aku tampilkan sketchbook, hanya satu aja. Dan ini super cute, di depannya ada si Mr. Duck atau si Tuan Bebek. Dan ini salah satu sketchbook favoritku lah. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung buka. Dan nah, ini dia gambar pertama. Dan selalu sosok wanita yang aku gambar guys. Seperti biasa di sini sangat random, banyak ada karang gua, ada monster, ada beruang monster, jadi banyak gitu. Dan aku lupa sih ini pertama kali aku gambar di mana. Tapi yang jelas sketchbook ini aku beli di Surabaya pas jadi juri salah satu event lah. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini terinspirasi dari Karasu, salah satu mitologi dari Jepang, dan tapi seperti biasa aku buat dia sangat imajinatif dengan banyak tanduk. Kemudian yang ketiga ada monster lagi dengan banyak mata gitu ya. Aku nggak tahu persisnya ini terinspirasi dari mana, hanya just apa ya, let it flow aja gitu. Dan untuk material di sini aku menggunakan drawing pen. Jadi banyak ya gambar di sketchbook ini yang nggak jadi, dan memang nggak harus jadi juga gitu, hanya sebagai media latihan dan menampung ide gitu ya. Next, nah ini aku menggunakan kuas dalam menggambar. Sedikit terinspirasi dari Hellboy. Kalau kalian tahu serial Hellboy itu keren banget. Tapi di sini aku buat agak berbeda ya Hellboy-nya. Jadi kalian lihat di samping di sini dekat kuping ada mulut tiba-tiba gitu ya. Terus ada tanduk-tanduk seperti ini. Jadi benar-benar aku juga nggak paham otakku kenapa bisa buat seperti ini. Tapi ketika menjadi sebuah karya jadi hal yang unik gitu ya. Sekarang kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, aku ingat nih, gambar ini aku buat di salah satu coffee shop ketika nongkrong di daerah Denpasar. Dan aku melihat salah satu tanaman, salah satu pot, dan lahirlah monster yang ada tanaman seperti ini. Dan aku nggak tahu ini akan dinamakan siapa gitu, tapi yang jelas ya udah bentukannya seperti ini gitu. Dan suatu saat kalau aku mau kembangkan ya udah tinggal dikembangkan lagi gitu. Next, ada sosok karakter dari tampak samping yang lagi-lagi dipenuhi banyak tanduk gitu ya. Ini aku kombinasikan antara drawing pen dan juga kuas. Jadi ada warna hitam dan ada warna grey-nya. Jadi aku pengen tahu nih secara look-nya nanti bakal seperti apa. Ternyata keren juga ketika ditambahkan shading. Jadi bervolume gambarnya gitu ya. Next, nah ini ada Hanuman dan juga ada Sugriwa, dan di sampingnya itu nggak tahu itu karakter siapa. Tapi yang jelas gambar ini aku buat di pesawat. Ya benar, ketika di pesawat. Jadi di perjalanan aku ke Jakarta, aku membuat gambar ini. Jadi biar nggak bosen gitu ya. Aku manfaatkan waktunya lumayan 2 jam ke Jakarta, terus aku buat gambar ini. Dan nggak hanya satu gambar ini guys. Di sini juga ada gambar yang terinspirasi dari film The Last of Us gitu ya, dipenuhi jamur. Dan ini juga aku juga buat di pesawat. Jadi ketika kalian suka menggambar, itu mau di mana aja tempatnya tuh, kalau udah ada inspirasi pasti bisa guys. Dan itu pentingnya kalian bawa sketchbook. Oke, jadi kalian bisa mengabadikan banyak momen lah. Di sini juga aku buat di pesawat gambar yang ini. Total ada 3 gambar yang aku buat di pesawat, dan ini juga terinspirasi dari film The Last of Us, dimana ini merupakan zombie yang mungkin lagi sakit kepala gitu ya kalau dilihat dari ekspresinya. Tapi nggak apa-apa, jadi sesuatu yang unik juga. Dan aku memang senang ya, sketchbook itu aku gunakan hanya untuk media eksperimen, kadang-kadang mencoba teknik baru. Jadi nggak mesti harus gambar jadi guys. Oke, kita next. Selanjutnya juga ada gambar yang sedikit lebih detail, tapi di sini medianya aku menggunakan spidol snowman. Tapi kekurangan spidol ini itu nggak waterproof. Jadi kalau kena air itu sangat bahaya, bisa blobor. Jadi usahakan setelah gambar cepat-cepat diabadikan, entah di foto atau di scan. Oke. Next. Nah, ini ada gambar yang terinspirasi juga dari salah satu mitologi di Bali, entah itu
terinspirasi dari Bommel, pokoknya kekarangan lah. Jadi banyak gitu. Dan di sini juga kalian lihat nih, ada tiba-tiba aku kepikiran bikin mata, bikin bintang gitu. Jadi sebenarnya menggambar itu bagiku ya, menggambar di luar komisian merupakan bentuk meditasi. Meditasi itu nggak hanya harus kayak berdiam diri, enggak. Jadi gambar itu juga meditasi bagiku dan sebagai stress release gitu. Dan seringkali gambar yang aku buat itu bentuknya random, tapi it's okay karena itu bisa melepas stres gitu. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Ini ada burung yang aku terinspirasi dari burung Garuda, tapi aku buat sangat dekoratif. Banyak sekali elemen-elemen sebenarnya yang unik di sini. Di dalamnya ada bunga, kemudian ada api juga gitu. Dan di sini aku menggunakan teknik line art yang memang sangat aku suka, guys. Jadi teknik ini hampir sering aku gunakan karena memang ya sesuai dengan karakter garis yang aku punya. Next, ini juga sosok perempuan yang di atasnya itu banyak sekali dipenuhi berbagai karakter. Nah, yang hidung panjang itu sepertinya aku terinspirasi dari Tengu ya. Tengu, salah satu makhluk mitologi dari Jepang. Kemudian ada juga karakter yang ini dengan gigi-gigi tajam gitu ya. Entah aku di mana pernah melihatnya, tapi yang jelas ketika aku menggambar aku terpikirkan untuk membuat bentuk itu. Dan di bawah juga ada nih seperti biasa tanduk. Dan yang unik ketika aku menggambar ya, ini fun fact, aku juga suka menulis ya, semacam caption kalau di sosial media gitu. Aku suka menulis sesuatu yang memang berhubungan dengan gambar itu. Jadi ini ada tulisan-tulisan seperti ini dan juga ada tanggal pembuatannya. Jadi tanggal pembuatan itu penting gitu ya sebagai dokumentasi. Next, ada sosok perempuan lagi dan ditemani dengan burung. Ini burung gagak, dan untuk material di sini aku menggunakan spidol, guys. Di atasnya itu ada topeng Hanuman. Jadi beberapa tahun belakangan ini aku sering sekali menambahkan helm, entah itu bentuk raksasa, entah itu apapun, ke dalam karakter yang aku punya. Jadi di tahun 2021, di eranya NFT awal-awal itu, hampir semua karyaku tuh ada helmnya, guys. Jadi benar-benar salah satu yang ikonik pada waktu itu. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada sosok perempuan dan juga ada raksasa di atasnya. Dan seperti sebelum-sebelumnya, di atas itu banyak sekali benda-benda atau objek-objek yang sangat absurd. Oke. Nah, tapi di sini aku pengen baca salah satu caption yang aku buat di tahun 2023 ya. Aku tulis di sini, yaitu apakah setiap karya harus dijelaskan? Jadi aku jawab gini, enggak juga gitu. Karena karya muncul dari imajinasi dan cukup dinikmati aja, guys. Jadi enggak semua karya harus dijelaskan gitu. Karena terkadang kan kita menggambar nih hanya sebatas ingin melepas stres kita. Jadi sebagai stress release lah. Jadi kita butuh media, entah kita mau main musik, entah kita menggambar, apapun itu. Kalau aku sendiri, caraku untuk melepas semua penat adalah dengan menggambar. Makanya terkadang gambarku tuh sulit untuk dijelaskan secara spesifik. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini sudah ada judulnya ya, guys. Jadi The Barong Head. Aku punya tuh Barong Head series, di mana ada barong cat, ada barong macan, ada banyak lah pokoknya aku buat seriesnya. Dan kenapa aku suka membuat barong? Karena memang barong ini merupakan sesuatu yang ikonik dari Bali, sehingga aku suka sekali mengeksplor itu. Tetapi sekali lagi aku tidak membuatnya secara pakem karena aku pengen juga menambahkan ciri khasku di sana. Dan kalian lihat di sini sangat tampil dengan unik gitu. Jadi belum pernah kan kalian lihat barong modelan seperti ini. Jadi itu pentingnya kalian explore, oke? Kemudian kita lanjut lagi sketchbook tournya. Di sini ada karakter dengan tanduknya, dengan mata yang 3 gitu ya, dengan 3 mata. Terus juga ada banyak karakter, dan di sini materialnya aku gabungkan antara drawing pen dan juga spidol. Jadi buat kalian nih pemula itu penting banget untuk explore, nggak cuma teknik tapi juga material. Karena kalau aku ditanya material yang bagus apa gitu, banyak.
banyak banget, tapi belum tentu cocok dengan karakter garis yang kalian punya. Makanya harus dieksplor terus berbagai alat gitu, sehingga kalian akan ketemu satu alat yang memang cocok. Oke. Dan next, lagi-lagi sosok dengan ada karakter atau bentuk helm di atasnya. Kali ini lebih creepy bentuknya guys, karena selain tanduk ada sayap kelelawarnya gitu. Dan ini aku buat tahun 2023. Aku juga bingung nih menamakan karakter ini siapa. Kalau kalian ada ide untuk karakter ini, silakan di kolom komentar itu kalian post nanti. Oke. Aku juga pengen tahu nih, karakter ini cocoknya diberi nama siapa gitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya bakal ada gambar kepala lagi, tapi ini lebih dekoratif lagi dengan ada sisik-sisik di belakang kepalanya. Dan aku lumayan sering menggambar dengan ada sisik karena aku suka guys. Jadi suka banget memadu padankan beberapa bahkan kebudayaan gitu. Paling sering tuh dengan Bali Jepang atau enggak Bali Tibet atau Bali Thailand, itu menurutku jadi sesuatu yang unik. Makanya aku sering banget tuh gabungkan gitu ya. Next, ada sosok perempuan lagi. Dan di sini aku tuh buat tulisan begini. Akhir-akhir ini aku sering menggambar tanduk gitu. Nih. Karena memang kalau kalian lihat dari tadi itu kan banyak sekali karakter yang aku buat tuh ada tanduknya. Aku juga heran gitu, kenapa ya harus membuat sesuatu yang seram begini gitu. Ya pokoknya dinikmati aja. Jadi menggambar nggak harus ini itu sih. Kalian bebas untuk mengekspresikannya. Toh juga ini kan personal project. Jadi kalian bisa menuangkan apapun yang pengen kalian gambar tanpa ada pakemnya. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini ada hahaha super bad mood. Nggak tahu kenapa aku nulis bad mood girl gitu ya. Nggak tahu juga gitu. Yang jelas di sini memang keseringan aku menggambar wanita, dan di sini garisnya sangat raw sekali. Aku coba buat spontan mungkin, se-ekspresif mungkin secara art, dan seperti biasa masih bermain dengan banyak garis. Jadi kalian hitung sudah berapa jenis karakter dengan sosok perempuan yang aku gambar di tadi ya. Dan di sini ada gambar Garuda, dan di sini ada tulisan apa ya, aku sangat jarang bepergian atau berlibur gitu ya, atau bahkan di hari Minggu. Sebagian besar waktu mingguku aku habiskan untuk menggambar. Nah jadi ini curhatan sebenarnya, dan siapa tahu curhatan ini suatu saat bisa dijadikan buku gitu ya, siapa tahu gitu kan. Tapi yang jelas di sini secara visual ini sosok Garuda yang terinspirasi dari Karanggua juga. Biasanya Karanggua itu menghiasi sudut-sudut bangunan tradisional Bali guys, kalau kalian sering lihat. Dan seperti namanya, Karanggua terinspirasi dari burung gagak. Next, nah ini ada monster dengan tangan yang terpotong-potong. Secara teknik di sini aku menggunakan cross hatching yang terinspirasi dari komik-komik seperti DC, kemudian Marvel gitu ya. Jadi benar-benar sangat besar pengaruhnya terhadap karya-karya yang kubuat. Nah monsternya di sini juga absurd. Lagi-lagi ada tanduknya. Entah kenapa lagi-lagi ada tanduknya, mau cewek dan apalagi ini monster gitu ya, pasti ada tanduknya. Dan di sini ada jamur juga, ada sayap. Dan itu guys, kalau aku ditanya inspirasinya dari mana? Inspirasinya sebagian besar itu datang dari film yang aku tonton. Misalnya aku nonton The Last of Us yang berhubungan dengan jamur, yang tiba-tiba pas menggambar kepikiran jamur. Jadi banyak hal lah yang mempengaruhi gitu ya. Kemudian next, lagi-lagi ada tanduknya. Jangan-jangan semua gambarku kalau diperhatikan ada tanduknya ya, kenapa ya gitu ya? Apa ada hubungannya dengan pemuja setan? Nggak tahu juga gitu, tapi yang jelas ini nggak ada hubungan dengan itu semua, murni karena aku suka secara visual. Kita lanjut lagi, apakah lagi ada tanduknya? Lagi-lagi ada tanduknya guys. Kayaknya hampir semua nih di sketchbook ini ada tanduk semua. Heran juga aku. Dan ini salah satu karya favoritku, dan mungkin suatu saat akan aku buat dalam versi digitalnya gitu ya. Oke. Next. Nah ini nggak ada tanduknya. Nggak ada tanduknya kalau ini. Tapi yang di atas tetap ada helmnya. Dengan karakter sebenarnya terinspirasi dari kucing.
Yang aku buat matanya ada X dan si karakternya itu ada taringnya juga, kemudian di bagian bawah ada tengkorak dan tetap ada unsur Balinya karena di sini ada unsur raksasa yang menemani. Oke. Kemudian next, wah ini juga salah satu favoritku juga, terinspirasi dari Anubis, salah satu mitologi atau dewa dari Yunani. Yang kalian tahu kan kepalanya itu apa ya, kepala serigala gitu ya, serigala atau anjing, dan badannya itu manusia. Nah, aku coba terjemahkan dari segi atau sudut pandangku, jadilah karakter ini. Di sini juga ada jamur-jamurnya kalau kalian lihat. Oke, sekarang kita lanjut ke salah satu karakter yang terinspirasi dari pemandangan bawah laut. Nah, ini dia, perempuan dengan apa ya, mungkin ini disensor kali ya. Nggak, jadi ini sama sekali menurutku nggak ada unsur pornonya. Ini artistik menurutku. Aku kenapa menggambar sosok wanita, karena selain suka tapi secara visual, secara artistik itu keren sekali untuk digambar dan menimbulkan efek yang kontras. Jadi aku gambar sosok wanita yang cantik, kemudian di atasnya tiba-tiba ada monster yang menyeramkan. Jadi itu penting banget ketika menggambar itu ada unsur kontrasnya, oke? Dan di sini kalian lihat banyak terumbu karang, kemudian ada tentakel-tentakel. Ini juga pemandangan monster bawah laut. Jadi ide itu bisa datang dari mana aja dan tinggal dikembangkan menjadi versi kalian gitu. Jadi benar-benar berkarya itu bebas, oke? Selanjutnya, nah dari sekian tadi yang udah kita lihat sketchbooknya atau gambar yang ada di sini, akhirnya ada yang berwarna. Di sini aku buat versi berwarnanya menggunakan cat akrilik, gitu ya. Cat akrilik ini base-nya air atau water base. Di sini juga sama, ada beberapa tanduk, terus ada terumbu karang juga, dan dari segi teknik ini adalah cross hatching. Untuk tinta sendiri aku menggunakan drawing pen, dan juga aku padu-padankan dengan warna hitam dari cat akriliknya itu sendiri. Jadi kalian benar-benar harus explore juga, nggak hanya hitam putih, tapi coba pelajari dengan warna. Dan nggak ada benar salah sih, nggak ada benar salah kalau kalian tujuannya hanya untuk menggambar, hanya untuk enjoy gitu loh. Jadi ya ini healing ala seniman lah. Next, ini juga ada gambar yang berwarna tapi nggak selesai. Tapi it's okay lah, it's okay. Di sini aku terinspirasi dari sosok clown atau badut. Tapi aku buat matanya jadi super besar dan awalnya pengen buat jadi creepy gitu, tapi nggak creepy banget lah ini ya. Dan kayaknya nggak bakal dilanjutin. Jadi justru sebenarnya kalau ditanya, aku suka gambar yang memang belum jadi guys. Entah kenapa aku lebih suka gambar yang kayak gini aja gitu. Karena ya udah terlihat lebih jujur gitu. Jadi di antara karya-karya semua yang mungkin kalian lihat karyaku, aku suka karya-karya yang seperti ini, yang cuma line art, cuma sketch gitu, aku suka banget gitu ya. Sekarang kita next. Nah, di sini juga ada sosok badut, tapi di sini lebih terlihat lebih seram, lebih creepy mungkin karena tone warna hitamnya kali ya. Dan di sini banyak terdapat caption dan dia ini megang gini, megang emoticon, megang si smiley. Dan di atasnya ada beberapa karakter, dan salah satunya ini si sosok smiley yang ada tanduknya, lagi-lagi gitu kan. Ada tanduknya. Dan kita next ke gambar selanjutnya. Mungkin aku akan tunjukkan yang dari pensil kali guys. Nah ini nggak melulu aku gambar itu drawing pen guys, jadi aku gambar juga kayak sketch kayak gini dari pensil. Dan aku sering banget ditanya sama followers atau subscriberku, beli gimana sih biar nggak apa sih namanya stuck gitu loh, biar gak art block gitu. Nah, fungsi dari sketchbook itu yaitu sebagai tempat menampung ide, sebagai bank ide gitu ya. Jadi ketika sekarang nih aku kepikiran membuat suatu karakter, ya aku buat aja. Paling tidak aku tampung di sini walaupun gak selesai. Karena ketika aku perlu ide yang keren untuk kebutuhan project misalnya, aku tinggal buka-buka sketchbook ini, seperti yang ini aku tunjukin. Ada salah satu karakter yang akhirnya aku finishing. Nah ini guys, salah satu sosok dan tentu saja ada tanduknya, dan aku akan tunjukkan sekarang versi digitalnya.
Jadi aku finishing di iPad menggunakan aplikasi Procreate dan ini guys, kalian lihat. Nah kalian lihat kan, dari ini menjadi ini. Coba kalian bayangkan kalau aku dari awal tidak pernah menggambar ini gitu. Dan ketika aku dapat ide, ya udahlah aku biarin. Karena ide kalau nggak dieksekusi itu bisa hilang. Tapi ketika ide minimal kita tuangkan dalam bentuk kertas dulu, walaupun nggak selesai, itu akan tersimpan di sini. Dan kalian bisa buka kapanpun. Seperti gambarku ini, akhirnya bisa jadi satu karya kan. Entah nanti mau dijual sebagai art print, entah dia artbook, entah dia poster. Terserah kalian gitu. Tapi yang jelas sketchbook selain menjadi media latihan, tapi menjadi media untuk menyimpan ide kita. Oke? Nah, sekian dulu untuk konten sketchbook tour kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapat banyak inspirasi. Dan tentu saja jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya apa? Supaya kalian berkembangnya bersama dan bisa belajar bersama. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa post di kolom komentar dan klik like-nya, oke? Dan jangan lupa wajib di-subscribe, oke? Raka Jana signing out, see you di konten selanjutnya. Bye-bye! Apa ada hubungannya dengan pemuja setan? Next, kita lanjut lagi. Ya, mati. Dia ini megang gini.